Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Irapandos. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Prodi Budidaya Perairan. Saya akan mewawancarai teman saya yang berbeda agama, yaitu dia beragama Protestan atau Kristen. Mewawancarai tentang etika dan moral saat beribadah di gereja selama pandemi COVID-19 ini. Ya, saya persilakan Saudara Iga. Baik, saya akan menjawabnya. Jadi kami yang beragama Kristen atau Protestan itu mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Jadi sebelum beribadah kami itu wajib memakai masker, cuci tangan dengan sabun, terus mengecek suhu. Selesai itu baru bisa beribadah. Dan di dalam gereja jarak antar umat itu sekitar berjarak 1 meter. Jadi untuk di gereja itu ada pembatasan umat untuk beribadah sekitar paling ramai itu atau paling banyak sekitar 100 orang atau 80 orang gitu. Jadi selesai ibadah tidak ada kerumunan atau berjabat tangan. Di situ langsung dianjurkan untuk pulang dan tidak ada kumpul-kumpul lagi setelah beribadah. Baik, saya akan bertanya lagi kepada saudara Irapando. Jadi bagaimana cara ibadah kalian selama pandemi ini? Ya, di gereja Katolik sebelum masuk gereja itu pengecekan suhu dulu. Habis pengecekan suhu, cuci tangan dengan sabun. Setelah itu ada panitia mengatur untuk duduk. Kursinya sudah dikasih jarak sekitar 1 meter, tetap jaga jarak. Dan tidak lupa juga memakai masker dan sanitizer. Dan tidak juga perjabatan tangan atau salam. Dan di gereja Katolik juga bisa beribadah lewat streaming langsung, sudah dilakukan oleh panitia di gereja. Dan selama beribadah diberi pembatasan orang mengikuti ibadah. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk beribadah di Katolik itu biasanya dilakukan berapa kali dalam 1 minggu, atau hanya dilakukan hanya sekali misa atau gimana? Yang saya tahu pas hari Minggu saja biasa dilakukan 2 kali misa, misa pagi dan misa malam. Jadi jamnya itu jam berapa? Kalau misa pagi itu yang saya tahu jam 8 sampai jam 9. Kalau misa malam itu jam 6 sampai jam 7. Jadi tidak ada jarak antar umat atau jumlah pembatasan orangnya? Itu pembatasan sudah ditentukan oleh panitia. Sebelum masuk gereja itu dikasih kertas gitu, ada nomor-nomor supaya bisa masuk di gereja, dan dikasih pembatasan orang. Jadi yang belum kayak pembatasan gimana? Jumlah umat yang beribadah? Sesuai yang dianjurkan oleh panitia gereja sekitar 100 orang, dan kurangnya sekitar 80 orang gitu. Jadi jumlah yang dianjurkan sekitar 80 sampai 100 orang itu Ya. dibatasi, dan ada juga streaming langsung gitu. Iya, ada streaming langsung. Jadi kita bisa ibadah lihat streaming langsung kalau kita tidak bisa ibadah lihat offline. Berarti itu sama seperti kami, karena di kami itu juga ada kayak streaming karena mengingat jumlah yang dibatasi untuk beribadah, jadi kami juga menyediakan untuk streaming. Jadi yang misalnya yang tidak bisa pergi ke gereja karena pembatasan jumlah untuk beribadah, jadi bisa dilakukan dengan mengikuti streaming. Karena itu juga menjaga
kita terpapar oleh penyakit COVID-19 ini. Nah, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya tanyakan. Ya, saya ingin bertanya, apakah di gereja kalian menggunakan sanitizer saat beribadah? Eh, iya, karena itu diwajibkan eh, untuk mencuci tangan. Selain pakai sabun, itu hand sanitizer itu sangat berguna juga, karena itu langsung bisa dibawa, karena barang itu juga kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Ya, terima kasih atas tanggapan dan terhadap saudara saya tiga. Baik, terima kasih sama-sama untuk saudara Irpando. Semoga bermanfaat. Ya, semoga COVID-19 ini cepat hilang di dunia ini dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih.